Hadirin wal hadirat majelis akad nikah, kedua mempelai yang sedang berbahagia, pada kesempatan khutbah selesai perkawinan kali ini kami ambil tema arti ataupun makna sebuah pernikahan ataupun perkawinan. Saudaraku Suratman dan saudari Widianti, bahwa nanti sesaat setelah saudara Suratman menerima sighat ijab, menyatakan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahrin maskur halan, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Lalu kedua saksi menyatakan sah. Sejak itu pula kalian berdua akan sah menjadi pasangan suami istri. Kehidupan baru mulai akan kalian laksanakan. Dan sebab itu kepada saudaraku Suratman dan saudari Widianti, tentu setiap pasangan pengantin baru yang melangsungkan pernikahan menginginkan, bercita-cita, berharap rumah tangganya, kehidupannya, keluarganya setelah menikah menjadi keluarga yang bahagia dan kekal, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga penuh dengan ketentraman, kedamaian, kerukunan, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, tidak terkecuali termasuk kalian berdua. Saudaraku Suratman dan saudari Widianti, tentu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia tersebut penuh dengan ketentraman, kerukunan, tidak semudah kita membalikan telapak tangan kita. Perlu usaha, perlu ikhtiar, perlu doa dari kalian berdua, doa dari para orang tua, tentunya kedua orang tua kita, dan tentu para asatidz, para guru-guru kita. Saudaraku Suratman dan saudari Widianti, bahwa kami sampaikan pernikahan sighat ijab qabul. Pernikahan itu diawali dengan sighat ijab dan qabul. Sighat ijab dan qabul, kalimat ijab dan qabul itu mudah sekali diucapkan, bahkan dibaca pun tetap sah manakala niat kita memang niat kita tulus untuk menikah. Artinya dibaca pun tetap sah, artinya mudah, dihafal pun mudah, namun tanggung jawabnya sungguh sangat berat sekali. Pada saudaraku Suratman dan saudari Widianti, bahwa ikatan lahir dan batin, bahwa pernikahan ataupun ijab qabul ini suatu ikatan, ya, suatu janji suci, suatu ikatan yang sangat kuat. Dalam bahasa Al-Qur'an yang disebut misakon ghalizo, perjanjian yang sangat kuat, yang sangat agung, yang sangat sakral. Pada saudaraku Suratman dan saudari Widianti, tolong ya, nanti karena ini adalah suatu janji suci, suatu ikatan yang sangat kuat, bahwa hakikatnya janji suci ini tidak hanya janji antara kalian berdua saja, janji kepada wali, juga janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa saksi yang tertulis ini secara misteri adalah saksi yang ada di tengah-tengah kita ini adalah saksi secara administrasi, langit, bumi, para malaikat, dan kami pun yang hadir, semua yang hadir ini turut juga menyaksikan pernikahan ini, janji suci ini. Bahkan Allah pun menyaksikan janji suci ini sebentar lagi. Dengar itu, oleh karena itu kepada saudaraku Suratman dan saudari Widianti, tolong ya, nanti janji suci ini, ikatan lahir dan batin ini tolong dijaga ya, tolong dijaga, jangan sampai ada yang mengkhianati. Siap saudara Suratman? Siap. Saudari Widianti siap ya? Siap, insyaallah. Insyaallah kami semua yang hadir turut mendoakan, mudah-mudahan kalian berdua nanti akan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah dan anugerahi keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Bahwa tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah untuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam tujuannya untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saudaraku Suratman dan saudari Widianti, sebelum kami menutup, pesan kami kepada saudara Suratman dan saudari Widianti, tentu tolong ya, awalilah pernikahan ini, niatkanlah karena Allah Ta'ala. Luruskan niat kalian berdua bahwa menikah ini untuk cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepadanya dan melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepada kalian berdua tolong, bahwa tadi kami sampaikan salah satu hadis, iza tazawwajal abdu faqad kamula nisbatin falyattaqillah fin nisbil baqi. Apabila seorang telah menikah, artinya telah menyempurnakan separuh agama dalam dirinya.
bertakwalah kepada Allah dengan separuh yang tersiksa. Cara bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan diantaranya sholat ya. Tolong ya sholat 5 waktu. Kami yakin Mbak Widianti ini, ustazah kita ini luar biasa ya. Nanti saling mengisi ya, saling mengingatkannya. Ya tolong sholat 5 waktunya, baca Al-Quran, sedekah, puasa dan lain sebagainya, tolong saling mengingatkan untuk dilaksanakan. Dan juga ibadah sosialnya tidak kalah pentingnya. Di mana kalian berdomisili, tolong silahkan berbaur dengan masyarakat, ikuti apa kegiatan di masyarakat, di lingkungan. Selanjutnya tolong saudara-saudara Man dan saudari Widianti, kewajiban suami, kewajiban istri dilaksanakan. Apa kewajiban suami? Secara umum saja menafkahi istrinya lahir dan batin. Teruslah bekerja dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat saudaraku saudara Man dalam rangka untuk menafkahi istri dan anak-anakmu nanti. Saudari Widianti, ada 3 ciri wanita yang baik ya, wanita yang solehah. Ini sekedar mengingatkan saja. Pertama, manakala suamimu melihat menyenangkan hatinya. Tugas saudari ya, bagaimana agar setiap suami melihat menyenangkan hatinya. Kedua, kalau suami minta tolong dalam hal tidak bertentangan dengan hukum Islam, dituruti ya, karena itu bernilai ibadah. Masya Allah, itu ya, jadi luar biasa ganjarannya setelah menikah ini. Istri menyediakan minuman, makanan untuk suaminya, itu luar biasa, pahalanya sangat besar sekali. Bahkan bidadari surga, manakala istri akan menjadi bidadari surga manakala Masya Allah diantaranya mendampingi suaminya, misal pas makan disiapkan minumnya, disediakan makannya, walaupun dia sudah makan tapi tetap duduk bersama suaminya sampai suaminya selesai makan. Suaminya akan menambah, ditawarkan nambah mas, minum, makan dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Tolong ya, itu bidadari surga yang sungguhnya ya Mbak Widianti ya. Tadi kami sampaikan, pertama kalau suami melihat menyenangkan, kedua kalau suami minta tolong dalam hal tidak bertentangan dengan Islam dituruti, ketiga kalau suami sedang tidak di rumah dijaga kehormatan keluarga dan harta kalian berdua. Saudara-saudara Man juga ada pengertiannya ya. Selain tadi nafkah lahir batin, ya perlu juga istrimu nih belikan kosmetiknya ya. Selain tadi nafkah lahir batin, juga untuk ininya ya kan, kosmetiknya ya, untuk bedaknya, parfumnya. Di sini kan dekat dengan Danau Kasmaran ya, Masya Allah. Sore-sore makan bakso di pinggiran Danau Kasmaran ya, perlu refreshing ya, perlu refreshing ya. Sesekali boleh jalan ke sini, dekat sini, atau sekedar makan bakso berdua di simpang, ke danau-ranau dan lain sebagainya. Perlu waktu ya untuk istri ya. Perlu enggak Mbak Widianti? Perlu ya, sangat perlu ya, Masya Allah. Jadi pada saudara berdua perlu ya, jangan terlalu serius, canda tawa, cumbu rayu, senda gurau itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir ada kata kunci saling, teruslah saling mencintai, menyayangi, menghargai, beri bantuan baik lahir maupun batin. Saudara-saudara Man, muliakan istrinya layaknya istrimu sebagai seorang ratu, hormati dia, hargai dia. Begitu juga saudari Widianti ya, muliakan suamimu layaknya sebagai seorang raja, hargai dia, hormati dia, patuhi dia dan sebagainya. Kata kuncinya saling. Dan terakhir, jangan pernah lupa jasa kedua orang tua. Tentu hadirnya kita di dunia ini melalui kedua orang tua kita. Terus minta doa dari mereka dan doakan mereka. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana kalian nanti dalam berumah tangga ada sedikit perselisihan, ada sedikit perbedaan pendapat, itu hal yang biasa ya. Selesaikan dengan musyawarah, ambil solusi yang terbaik. Ista'inu bisabri wassalam. Tak tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.